ke-75. Namun sekaligus juga kami mohon maaf apabila di dalam pekerjaan kami banyak kekurangan dan kekeliruannya. Sekaligus saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya, bahwa peringatan hari ini yaitu peringatan tidak dipusatkan di balai desa karena sudah menjadi kebiasaan bahwa peringatan ini dilaksanakan secara bergilir, yaitu dari dusun 1 sampai dusun 4. Kebetulan pada malam hari ini jatuh pada dusun 1. Bapak dan Ibu sekalian, perlu juga kami sampaikan bahwa terlaksananya peringatan hari ini tidak lain tidak bukan karena adalah kebersamaan di antara masyarakat, pamong desa dan pihak-pihak lain. Jadi dana yang kita kumpulkan dari masyarakat, dari pamong dan pihak lain. Kepada seluruh masyarakat kami ucapkan banyak terima kasih yang telah menyumbangkan baik itu tenaga maupun hartanya. Kepada Bapak Dalang kami mohonkan nanti di dalam melaksanakan pegelaran ini, kami mohonkan pertunjukan ini dapat menjadikan tontonan dan tuntunan yang baik kepada kami, karena memang masyarakat sini perlu adanya tuntunan. Saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan, tidak panjang lebar karena waktunya sudah malam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk acara berikutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan naskah sejarah Desa Sidodadi. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kepada Bapak Sudirman disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Sekampung, Bapak Sugianto beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Sekampung. Yang terhormat Bapak Danramil Kecamatan Sekampung. Yang terhormat Kidalang Haryoko Purbokusumo dari Simpang Sri Bawono beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Desa, Sekretaris Kelembagaan Desa se-Kecamatan Sekampung. Yang terhormat seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat Desa Sidodadi, wabil khusus kepada para alim, para ulama, wabil akhos kepada beliau Al-Mukarram Abah Yai Muksin selaku pengasuh pondok pesantren, kepada beliau Bapak Kiai Zainuddin, Bapak Rijalul, kepada beliau Bapak Ustadz Solehan, juga pada beliau Bapak Kiai Mustafa, Bapak Kiai Asngari, dan seluruh jajaran pejuang agama Desa Sidodadi yang senantiasa kami harapkan barokah manfaat ilmunya. Tak lupa kepada seluruh hadirin semuanya dunia yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah kata yang paling sempurna untuk melengkapi rasa syukur kita
atas limpahan nikmat taufik hidayah, inayah dan ridhonya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua dapat hadir di Desa Sidodadi yang berketepatan di kediaman beliau Bapak Iswanto, Kepala Dusun 1. Dan semoga kebersamaan kita senantiasa dapat menjadi suatu wasilah eratnya tali silaturahmi dan kebersamaan kita untuk membangun desa sekampung tercinta, khususnya untuk 17 kecamatan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di sini saya akan membacakan sejarah singkat berdirinya Desa Sidodadi. Sejarah berdirinya Desa Sidodadi berawal dari datangnya rombongan para transmigrasi dari Pulau Jawa yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda atau yang dikenal dengan zaman kolonisasi Belanda pada tahun 1940. Adapun daerah-daerah asal para pendatang tersebut diantaranya Kebumen, Banyumas, Magelang, Gombong, Purworejo, Wonogiri, serta daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Kedatangan para transmigran dari Pulau Jawa ke daerah Sumatera ini bertujuan untuk pemerataan penduduk di seluruh Nusantara sebagaimana yang dilaksanakan di daerah-daerah lain. Awal transmigrasi dari Pulau Jawa ke daerah Sumatera menuju Bedeng 48. Waktu itu Bedeng 48 menjadi tujuan para transmigran, maka setelah berselang beberapa waktu berjalan atau sekitar 1 tahun, maka para transmigran tersebut berpindah menuju tujuan mereka masing-masing sesuai petunjuk pemerintah Hindia Belanda. Ada yang ke Bedeng 53, 54, 55 dan tersebar sampai Bedeng 67. Disebut nomor bedeng karena pada waktu itu belum ada nama-nama desa. Awal mula dibukanya Bedeng 53 oleh masyarakat transmigrasi dipimpin oleh seorang kepala rombongan bernama Bapak Adnan dengan cara membuat bedeng atau perkemahan yang sekarang ini tepatnya bedeng pertama, yaitu di areal Bulak Sawah Selatan Dam 53. Setelah warga membuka hutan belantara, ditanami apa saja yang sekiranya menghasilkan, dan keadaan serta musyawarah pemerintahan Hindia Belanda, maka ditunjuklah seorang kepala desa pertama, yakni Bapak Adnan, yang memimpin dari tahun 1941 hingga 43. Sejak awal dibukanya Bedeng 53, yaitu pada tahun 41, tidak terjadi musibah atau gangguan yang menyulitkan warga. Tapi pada sekitar tahun 44 atau 3 tahun setelah dibukanya Desa Sidodadi atau Bedeng 53, terjadi paceklik yang sangat panjang sampai 9 bulan lamanya. Maka kondisi warga mulai goyah. Sebagian pergi karena tidak betah lagi tinggal di Bedeng 53. Ada yang pulang ke Jawa, ada juga yang berpindah ke tempat lain. Sampai waktu itu jumlah kakak Dusun 1 dan 2 hanya tertinggal sekitar 27 kakak. Dusun 3 hanya tinggal 12 kakak, dan Dusun 4 hanya tinggal 25 kakak. Itulah gangguan yang dialami pada masa kepemimpinan Bapak Ponco Sudarmo. Setelah berjalan beberapa waktu, penduduk Bedeng 53 semakin lama jumlahnya semakin berkurang karena kondisi paceklik tersebut. Maka didatangkan kembali para transmigrasi dari Pulau Jawa dan juga dari daerah lain. Setelah bertambahnya penduduk dan juga kondisi mulai berubah, kehidupan warga mulai meningkat baik, tanaman-tanaman mulai subur dan juga tanaman mulai subur dan menghijau. Dan keamanan juga terjamin
Karena perubahan keadaan dan situasi, mulailah waktu itu berkumpul para warga masyarakat dan bermusyawarah ingin memberi nama desa atau bedeng yang ditempatinya itu. Berdasarkan hasil musyawarah, sepakat bahwa bedeng 53 diberi nama Desa Sidodadi. Hal ini dikarenakan kedatangan penduduk Pulau Jawa yang waktu itu cepat berpindah atau pergi karena keadaan paceklik. Maka setelah keadaan berubah dan mulai banyak yang menetap dan warga juga bertambah, karena itu diberi nama Sidodadi. Setelah berjalan kurang lebih 3 tahun, maka diadakan pemilihan kepala desa dan terpilihlah Bapak Mat Wintana sebagai kepala desa yang ketiga. Sampai tahun 1946 dan hanya berjalan 1 tahun dalam kepemimpinannya. Sebab waktu itu belum ada aturan mengenai waktu kepemimpinan kepala desa. Kemudian diadakan pemilihan kepala desa lagi dan terpilihlah Bapak Asmodi Mejo dan hanya berjalan kurang lebih 2 tahun. Kemudian diadakan pemilihan kembali, maka terpilihlah Bapak Purwodi Harjo yang sebenarnya bukan asli penduduk dari Sidodadi melainkan pendatang dari desa Sukoharjo dengan masa kepemimpinannya yaitu selama 15 tahun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, berikut ini daftar nama kepala desa Sidodadi beserta jangka waktu kepemimpinannya. Pertama, Bapak Adnan periode 1941 hingga 1943. Dua, Bapak Ponco Sudarmo periode 1943 sampai 45. Tiga, Bapak Mat Wintana periode 1945 hingga 46 dengan di batu perangkatnya. Empat, Bapak Asmodi Mejo periode 1946 hingga 48. 5, Bapak Purwodi Harjo periode 1948 hingga 64. Bapak Sidoharjo 1964 hingga 66. Bapak Harjo Sentono 1966 hingga 1967. Bapak Nasruddin periode 1967 hingga 1977. 9, Bapak Sukemi periode 1977 hingga 80. 10, Bapak Mahrusin 1980 hingga 1998 ataupun 2 periode. 11, Bapak Slamet M. Nur putra dari beliau Bapak Mahrusin periode 1998 hingga 2007. Bapak Mustaqim periode 2007 hingga 2013. 13, Bapak Sukiman 2013 hingga sekarang. Demikian sejarah singkat mengenai terbentuknya Desa Sidodadi serta daftar nama kepala desa dari awal sampai sekarang ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada saat ini cikal bakal warga Sidodadi sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal dunia semua. Sekarang hanya tinggal anak cucu keturunannya saja. Pada saat ini penduduk Desa Sidodadi laki-laki berjumlah 2041 orang, perempuan 1951 orang, serta 1170 kepala keluarga. Dari sejumlah itu ada sebagian penduduk yang saat ini menjabat sebagai perangkat desa dan kelembagaan desa yang terdiri dari 4 orang kaur, 2 orang kasih, 4 orang kepala dusun, 17 kepala RT, 11 orang BPD, 30 orang LPM, serta 31 orang Linmas. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, berikut ini daftar nama pamong atau perangkat desa Sidodadi serta jabatannya.
Pertama, Bapak Sukiman, jabatan Kepala Desa. 2, Bapak Sujadi, jabatan Sekretaris Desa. 3, Bapak Kliwon Setiawan, jabatan Kaur Administrasi. 4, Bapak Suganjar, jabatan Kaur Pembangunan. 5, Bapak Nur Hamid, jabatan Kaur Umum. 6, Bapak Haji Salamun Husain, jabatan Kaur Keuangan. Yang ketujuh, Bapak Murwati, jabatan Kasih Pemerintahan. 8, Bapak Sutaji, Kasih Kesra. 9, Bapak Iswanto, jabatan Kepala Dusun 1. 10, Bapak Wahyudi, Kepala Dusun 2. 11, Sukimin, Kepala Dusun 3. 12, Ponimin, Kepala Dusun 4. 13, Bapak Suwarmin, Ketua RT 1. 14, Nasikin, Ketua RT 2. 15, Bapak Sukar, Ketua RT 3. 16, Bapak Daiman, Ketua RT 4. 17, Bapak Jagiman, Ketua RT 5. 18, Bapak Soman, Ketua RT 7. 19, Bapak Sawabi, Ketua RT 8. 21, Bapak Suroso, Ketua RT 9. 22, Bapak Padoli, Ketua RT 10. 23, Bapak Sukirno, Ketua RT 11. 24, Bapak Bambang, Ketua RT 12. 25, Bapak Herianto, Ketua RT 13. 26, Bapak Wahmuji, Ketua RT 14. 27, Bapak Samengun, Ketua RT 15. 28, Bapak Beni Istati, Ketua RT 16. Dan yang terakhir 29, Bapak Wiwit Effendi selaku Ketua RT 17. Demikian sejarah singkat berdirinya Desa Sidodadi. Dan sebelum kami tutup, marilah kita bersama-sama mendoakan semoga para mantan kepala desa dan para pejuang Desa Sidodadi yang telah meninggalkan kita senantiasa diterima segala amal baiknya dan semoga diampuni atas segala dosa-dosanya. Serta dalam kepemimpinan beliau Bapak Sukiman selaku Kepala Desa Sidodadi pada masa jabatan sekarang dan seluruh pamong desa serta kelembagaan desa, semoga mampu mengemban amanat dari masyarakat dan menjadikan Desa Sidodadi akan menjadi lebih baik lagi dalam kategori baldatun thayyibatun warrabbun ghafur, senantiasa dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kiranya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Desa Sidodadi kepada Bapak Sukiman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbil sori sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al ayah ma ba'du. Hadratul al-mukarramun wal muhtarumin para alim ulama warasatul anbiya ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng panjenenganipun tokoh agama,
tokoh masyarakat, tokoh pemuda ingkang tansah kawula mulyakaken, dumateng panjenenganipun ingkang tansah kinurmatan Bapak mantan aparat desa ingkang tansah kawula mulyakaken, yang terhormat Bapak rombongan dari Forkopimcam Kecamatan Sekampung yang hadir di tengah-tengah kita, panjenenganipun Bapak Edi Sulistyo, atas nama mewakili dari Bapak Camat yang pada malam hari ini tidak berkenan hadir karena ada acara yang berbarengan di Wajipara. Yang terhormat Bapak Dan Ramil, yaitu Bapak Kapten Hirman beserta rombongan yang kami hormati, dari Kapolsek yaitu Bapak Kanit Ismanto yang saya hormati. Yang terhormat rekan-rekan kepala desa Kecamatan Sekampung beserta pamong bawahannya yang saya hormati. Yang terhormat Bapak Dalang yang pada malam hari ini akan berkenan untuk membeberkan lakon pada malam hari ini, yaitu Pak Dalang Haryoko Purbo Kusumo dari Sri Bawono, ugi panjenenganipun ingkang Romo nggih menika Bapak Suyoto, dalah rombongan utawi Bapak Wiyogo, ugi Wiroswara lan Wiroswarawati samudyan ingkang tansah mulyakaken. Juga tak terlupakan yaitu dari DPC Aklindo Lampung Timur, yaitu Bapak Iswadi ST dari PLN yang berkenan hadir dan telah berkenan membantu kepada kami yang saya hormati. Dari jajaran panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati atas jerih payahnya sehingga acara pada malam hari ini bisa terselenggara dari segala seksi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama di halaman